Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah biopsikologi yaitu Ibu Eka Susanti, PSI, SSI, MSI, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi yang telah kami pelajari sebelumnya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri kami dari kelompok 3. Saya sendiri Ersa Dayanti Putri Siregar dengan NIM akhir 033 dan ada rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rahma Zakia Fitri dengan NIM akhir 007. Perkenalkan, nama saya Sania Nisa Putri dengan NIM akhir 021. Perkenalkan, nama saya Risma Rohima dengan NIM akhir 037. Baik, lanjut kepada materi. Akan ada pengertian bipolar disorder yang akan disampaikan oleh Sania. Jadi, bipolar disorder ini sering dikenal sebagai gangguan bipolar atau penyakit. Adalah gangguan mental serius yang mempengaruhi suasana hati dan tingkat energi seseorang. Bipolar ini ditandai dengan perubahan ekstrem antara episode mania atau hipomania dan episode depresi. Gangguan bipolar dapat mempengaruhi pikiran, perilaku, emosi, dan hari-hari seseorang. Lalu ada jenis-jenis bipolar disorder yang akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama, ada bipolar 1 disorder. Boleh lanjut? Yang pertama ada bipolar 1 disorder. Bipolar 1 disorder adalah gangguan mental yang ditandai oleh perubahan suasana hati yang ekstrim. Orang yang mengalami bipolar 1 disorder mengalami episode mania yang berkepanjangan, diikuti oleh episode depresi yang seringkali lebih lama. Episode mania dalam bipolar 1 disorder ditandai oleh perasaan euforia yang berlebihan, tingkat energi yang tinggi, kegiatan yang berlebihan, dan perasaan tidak terkendali. Orang dengan bipolar 1 disorder dapat memiliki pemikiran yang terlalu cepat, bicara dengan cepat, memiliki ide-ide grandios atau megalomania, dan mengalami gangguan tidur. Lalu, setelah episode mania, biasanya terjadi periode peralihan atau stabil sebelum masuk ke episode depresi. Episode depresi ditandai oleh perasaan sedih yang dalam, kehilangan minat atau kegembiraan, kelelahan, perubahan pola tidur, gangguan nafsu makan, perasaan bersalah yang berlebihan, dan dalam kasus yang parah, pemikiran atau upaya untuk bunuh diri. Bipolar 1 disorder membedakan dirinya dari bipolar 2 disorder, di mana individu mengalami episode depresi dan hipomania yang merupakan bentuk mania yang lebih ringan. Dalam bipolar 1 disorder, episode mania yang parah dan mengganggu kehidupan sehari-hari merupakan ciri utama dari gangguan ini. Lalu, jenis yang kedua ada bipolar 2 disorder. Bipolar 2 disorder adalah gangguan mental yang juga melibatkan perubahan suasana hati yang ekstrim, tetapi dengan intensitas yang lebih ringan daripada bipolar 1 disorder. Orang yang mengalami bipolar 2 disorder mengalami episode depresi yang sering bergantian dengan episode hipomania. Episode hipomania dalam bipolar 2 disorder merupakan bentuk mania yang lebih ringan daripada yang ditemukan dalam bipolar 1 disorder. Selama episode hipomania, seseorang merasa bersemangat, memiliki energi yang tinggi, dan meningkatkan kreativitas. Mereka terlibat dalam kegiatan yang berlebihan atau beresiko, seperti pengeluaran uang yang berlebihan, pengambilan keputusan yang impulsif, atau peningkatan aktivitas seksual. Meskipun episode hipomania dapat memberikan keuntungan tertentu dalam hal energi dan produktivitas, mereka juga dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dan berhubungan sosial. Setelah episode hipomania, biasanya terjadi periode peralihan atau stabil sebelum memasuki episode depresi. Episode depresi dalam bipolar 2 disorder mirip dengan episode depresi dalam bipolar 1 disorder. Gejalanya meliputi perasaan sedih yang mendalam, kehilangan minat atau kegembiraan, perasaan tidak berharga atau bersalah, perubahan pola tidur, gangguan nafsu makan, dan pemikiran atau upaya untuk bunuh diri.
Meskipun episode hipomania dalam bipolar 2 disorder lebih ringan daripada mania dalam bipolar 1 disorder, bipolar 2 disorder tidak kurang serius. Gangguan ini dapat memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan seseorang, hubungan sosial, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Lalu untuk jenis yang ketiga ada Cyclothymic disorder atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan gangguan siklotimik. Adalah gangguan mood yang menyerupai bipolar disorder, tetapi dengan intensitas gejala yang lebih ringan. Orang yang mengalami cyclothymic disorder mengalami perubahan suasana hati yang berulang dalam rentang waktu yang lebih lama. Pada cyclothymic disorder, individu mengalami periode yang berkepanjangan dan berulang dari gejala hipomania berupa suasana hati yang tinggi, energi yang meningkat, dan kegiatan yang berlebihan yang berlangsung selama setidaknya 2 tahun. Namun, gejala hipomania yang dialami tidak mencapai tingkat mania yang ditemukan dalam bipolar 1 atau 2 disorder. Selain itu, mereka juga mengalami periode yang berkepanjangan dan berulang dari gejala depresi seperti suasana hati yang rendah, kehilangan minat atau kegembiraan, dan perasaan yang tidak berharga. Gejala-gejala dalam cyclothymic disorder cenderung bersifat kronis dan dapat mempengaruhi fungsi sosial, pekerjaan, dan kualitas hidup seseorang. Meskipun tidak separah gangguan bipolar, cyclothymic disorder tetap membutuhkan perhatian medis dan pengobatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada gejala-gejala bipolar disorder. Yang pertama, gejala bipolar fase mania. Mania dan hipomania adalah dua jenis yang berbeda, namun dua fase ini memiliki gejala yang sama. Fase mania bisa dibilang lebih parah dibandingkan hipomania. Fase ini bisa menimbulkan masalah dan memicu psikosis sehingga penderita memerlukan rawat inap. Berikut gejala bipolar fase mania dan hipomania. Yang pertama, sangat ceria, gelisah, atau tegang. Yang kedua, peningkatan aktivitas atau energi. Yang ketiga, peningkatan kepercayaan diri yang berlebih. Yang keempat, menjadi banyak bicara. Yang kelima, punya banyak pikiran. Yang keenam, mudah terlatihkan. Yang ketujuh, merasa tidak butuh tidur atau istirahat. Yang kedelapan, mengambil keputusan yang buruk. Dan yang kesembilan, nafsu makan bertambah. Ada yang kedua, gejala bipolar fase depresi. Fase depresi merupakan episode terendah dalam gejala bipolar. Penderita bipolar akan mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Banyak tidur, kedelapan perilaku yang melambat, kesembilan merasa tidak berharga, kesepuluh merasa bersalah yang berlebihan, kesebelas penurunan kemampuan untuk berpikir atau berkonsentrasi, kedua belas berpikir untuk mencoba bunuh diri. Yang ketiga ada fase euthymia. Episode euthymia merupakan kondisi saat penderita bipolar mengalami suasana hati yang stabil dan tenang. Fase ini merupakan fase pertengahan saat mereka tidak terlalu bahagia atau terlalu sedih. Saat kondisi ini berlangsung, penderita bipolar bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik. Penderita bipolar bisa mendapatkan gangguan fungsional dan masalah kecemasan lainnya. Terdapat dua tipe episode euthymia, berikut penjelasannya. Yang pertama, euthymia with congruent effect. Episode ini membuat seseorang bisa menyesuaikan emosi dengan situasi yang dialami. Mereka bisa tertawa saat ada hal yang lucu atau menyenangkan dan bersedih saat suasana sedang galau. Yang kedua, ada euthymia with reactive effect. Episode ini membuat seseorang mampu memberikan reaksi yang berubah-ubah dari segala sesuatu yang dibicarakan atau terjadi. Sebagai contoh, mereka bisa kaget saat ada berita yang heboh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada penyebab bipolar disorder. Bipolar disorder ini penyebab pastinya belum sepenuhnya dipahami, tetapi faktor-faktor berikut dapat berperan dalam penyebab bipolar disorder. Yang pertama ada faktor genetik.
Faktor genetik ini berperan dalam kecenderungan mengembangkan bipolar disorder, meskipun tidak ada gen tunggal yang dapat dipastikan menjadi penyebabnya. Yang kedua, faktor lingkungan, stres psikososial, peristiwa traumatis, perubahan kehidupan yang signifikan, masalah keluarga dapat memicu atau memperburuk bipolar. Yang ketiga, ada ketidakseimbangan kimia dalam otak. Perubahan dalam neurotransmitter seperti serotonin, norepinefrin, dan dopamin dapat berkontribusi terhadap perkembangan. Yang terakhir, ada faktor biologis. Perubahan dalam struktur atau fungsi otak serta ketidakseimbangan hormon telah dikaitkan dengan gangguan bipolar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada perawatan bipolar disorder. Bipolar disorder tidak dapat disembuhkan sepenuhnya, tetapi dapat dikelola dengan baik melalui pendekatan perawatan yang komprehensif. Perawatan biasanya mencakup yang pertama ada obat-obatan. Dokter psikiater dapat meresepkan obat stabilizer suasana hati, antipsikotik, atau antidepresan untuk membantu mengatur episode mania dan depresi. Yang kedua ada terapi psikososial. Terapi bicara seperti terapi kognitif perilaku atau terapi interpersonal dapat membantu individu memahami dan mengelola gejala bipolar, meningkatkan keterampilan pengaturan diri dan menghadapi stres. Yang ketiga ada dukungan sosial. Mendapatkan dukungan sosial dari keluarga, teman, atau kelompok dukungan bisa sangat bermanfaat dalam mengatasi bipolar disorder. Yang terakhir ada perawatan mandiri, seperti mengelola gaya hidup yang sehat, seperti menjaga rutinitas tidur yang konsisten, mengurangi stres, berolahraga secara teratur, dan membatasi konsumsi alkohol dan obat-obatan yang terlarang, dapat membantu mengendalikan gejala bipolar. Jadi, penting untuk mencari bantuan medis jika seseorang mengalami gejala bipolar disorder. Pengobatan dan dukungan yang tepat dapat membantu seseorang mengelola kondisi ini dan meningkatkan kualitas hidupnya. Baik, sekian penyampaian materi mengenai bipolar disorder dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.